Shalom, Bapak Ibu Saudara, selamat siang. Ini adalah pertemuan pelajaran yang terakhir, bukan pertemuan terakhir. Karena kita bakal ketemu lagi. Jadi selama ini saya sudah membawakan pelajaran tentang spiritual formation. Di dalam spiritual formation ini, bahan-bahan di dalamnya itu banyak sekali sebetulnya. Ada bahan tentang doktrin iman Kristen yang khusus berfokus pada keselamatan, karena doktrin iman Kristen itu luas. Jadi kita hanya belajar tentang keselamatan, kemudian yang ada hubungannya dengan itu adalah etika, ya kan? Karena iman kan berhubungan dengan praktek. Praktek itu perkataan perbuatan itu berbicara soal etika. Etika kan tindakan perbuatan manusia sehari-hari, tapi hubungannya dengan kekristenan. Ada mata kuliah, ada mata pelajaran di dalamnya juga adalah penulisan tentang Alkitab. Bagaimana Alkitab itu ditulis, itu ada di dalamnya. Kemudian ada misi, ada penginjilan, dan lain-lain. Ya, jadi kira-kira kalau saya salah ingat, kira-kira ada 8 mata kuliah. Nah, sebetulnya pertemuan minggu lalu itu ada pertemuan mata pelajaran tentang mission yang terakhir. Ya, sebetulnya mau dilanjutkan dengan penanaman gereja. Tapi ini kalau saya teruskan penanaman gereja hari ini tidak selesai. Saya pikir minggu lalu itu bisa selesai, lalu ada penanaman gereja minggu lalu dengan minggu ini. Tapi itu tidak bisa selesai kalau saya bawakan penanaman gereja. Oleh sebab itu hari ini ada 2 hal yang mau kita buat dalam pertemuan ini. Yang pertama, ada tanya jawab tentang bahan-bahan yang sudah kita lewati. Apa saja, tentang misi, tentang etika, ya kan? Tentang iman, boleh kita review sedikit, kita boleh memberikan pertanyaan lalu kita menjawabnya bersama-sama. Yang kedua, saya mau membuat sedikit pengajaran tentang bagaimana menginjili atau mencapai orang-orang Chinese dengan latar belakang Buddhisme. Ya, karena itu saya punya banyak pengalaman dulu. Itu selama beberapa tahun itu lebih dari 4 tahun saya bergelut dengan pelayanan dengan orang-orang suku kita sih, suku Chinese, dan itu sangat berhasil. Saya bawa pelayanan itu sampai ke Amerika Latin, sampai ke Brasilia, dan metode yang saya kerjakan penginjilan itu berhasil juga. Karena di sana banyak orang Chinese Indonesia. Jadi banyak orang yang menerima Tuhan melalui metode pelayanan kepada orang Chinese. Nah, jadi ini sangat menarik sekali, ya. Nah, yang pertama saya bawakan dulu aja bahan ini, ya, tentang kehidupan orang Chinese Indonesia. Ya. Di Indonesia, walaupun jumlah orang Chinese-nya itu adalah minoritas, tetapi mereka memegang peranan yang sangat penting di bidang ekonomi. Jadi kira-kira 75% ekonomi Indonesia itu adalah sebetulnya dipegang oleh orang-orang suku Chinese di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di berbagai negara-negara di Southeast Asia. Jadi orang-orang Chinese ini memang tidak mudah juga dimenangkan bagi Tuhan. Yang saya maksudkan tidak mudah dimenangkan bagi Tuhan adalah orang-orang Chinese kalau mau pindah agama itu adalah mujizat, hanya Tuhan bisa. Tetapi saya menemukan alasan-alasan mengapa mereka seperti itu, ya. Jadi yang pertama, orang Chinese itu menghadapi kendala mereka terima Tuhan oleh karena pandangan hidup orang Chinese, ya, cara berpikir orang Chinese adalah bahwa yang kebahagiaan diperoleh melalui materi. Tidak ada uang, tidak ada materi,
bohong, Bucap. tidak bahagia. Itu dia punya worldview-nya yang sangat kuat sekali. Oleh sebab itu di mana-mana pun orang Chinese itu pergi, memang juga banyak orang pekerja-pekerja, artinya mereka yang menjadi bekerja, tidak bisnis, ya. Tetapi pada umumnya mereka ujung-ujungnya mereka bisnis, mereka dagang, ya. Bukan hanya orang awam, hamba-hamba Tuhan juga begitu, karena worldview-nya itu bisnis. Oleh sebab itu kalau orang Chinese memimpin jemaat, maaf ini, biasanya uang di gereja itu banyak. Ya kan, uang di gereja itu banyak, ya kan? Di samping jemaatnya juga memberi, tapi encouragement untuk memberikan persembahan perpuluhan itu juga cukup baik, dan mereka umumnya suka memberi. Jadi kalau katanya persembahan di gereja itu lumayan, ya. Nah, jadi kalau tidak ada uang, tidak ada kebahagiaan. Oleh sebab itu mereka bekerja keras untuk supaya bisa punya materi. Itulah kebahagiaan mereka, ya. Saya pernah ceritakan, kita punya satu teman, satu sama gereja. Dia temannya istri saya. Ini orang Chinese Indonesia, ibu-ibu, suaminya orang bule. Suaminya selalu lihat istrinya, kamu kayak orang sampan di Thailand itu kan banyak orang sampan. Maksudnya sederhana sekali. Kalau dikasih topi yang itu, udah itu orang sampan. Ke gereja juga pakai bluejin, bajunya rusuh-rusuh, ya kan. Sedangkan suaminya bule, dia ingin seperti istri saya. Kalau istri saya kan keren terus, dia selalu rapi. Beda dengan kita, kalau suami kita cincai aja. Ya. Jadi istri saya melayani dia, kamu bajunya yang rapi yang sedikit tuh. Ada baju ke gereja, ada baju bekerja, ada pakaian kalau di rumah. Dia nggak bisa membedakan. Akhirnya, untuk apa jawabannya? Untuk apa baju bagus katanya, rapi-rapi. Yang penting kantong tebal katanya. Nah, ini, yang penting kantong tebal. Itu pertama, kebahagiaan melalui materi. Itu sebabnya kalau dia masuk ke kekristenan itu seperti sebuah agama yang dipandang bahwa kalau masuk jadi orang Kristen tak bisa bohong. Orang Kristen tidak bisa dagang, tidak bohong, dia bisa kaya. Jadi tidak mau masuk Kristen. Yang kedua adalah tentang tradisi atau adat istiadat. Agama mereka itu Buddhism itu sudah turun temurun dari nenek moyang. Kalau dihubungkan dengan tahun-tahun di Alkitab itu zamannya Buddhism itu sudah lama sekali, ya, sudah ribuan tahun yang lalu, ya kan. Jadi tradisi kepercayaan agama ini tidak mungkin bisa berubah, ya kan, sudah turun temurun. Saya adalah generasi pertama di dalam keluarga saya yang jadi Kristen. Generasi sebelumnya tidak ada satupun yang Kristen. Orang tua, kakek saya tidak ada yang Kristen, ada yang mereka di Cina. Saya adalah generasi pertama. Ya, puji Tuhan, ya. Jadi sulit sekali bagi orang Chinese untuk pindah kepercayaan, karena mereka itu sudah baku. Mereka tidak akan meninggalkan, tidak mungkin. Yang ketiga adalah supremasi kepercayaan. Orang Chinese percaya bahwa Allah yang dia sembah itu nomor satu, Tikong. Jadi di samping sudah ribuan tahun umur agamanya, kepercayaannya, dan supremasi Tuhannya itu sangat tinggi. Mereka tidak berani pindah agama. Kalau dia pindah agama, kualat, tahu kualat? Nanti kecelakaan. Jadi ada rasa takut waktu mau change faith. Ya, sudah 3 kan? Yang keempat itu adalah ada hubungan juga dengan tradisi. Semua orang Chinese yang saya injili, yang paling ujungnya untuk ambil keputusan menerima Yesus itu gagal karena dia masih menyembah arwah orang tuanya. Enggak, kalau menyembah berhala masih bisa dialahkan. Tetapi kalau menyembah arwah orang tua, kalau tidak disembah arwah orang tua, kalau masuk Kristen, mereka percaya bahwa Kristen itu tidak boleh atau melarang menyembah arwah orang tua, dan itu nanti harus dibuang. Jadi itu mereka merasa bahwa mereka kalau ikut Kristen itu mereka durhaka. Putha.
berdurhaka. Sebanyak banyak orang Chinese masuk Katolik karena di dalam Katolisisme masih mengizinkan menyembah kepada apa? Jelas kan? 4 ya, ada satu lagi. Yang satu lagi ini adalah bahwa orang-orang Chinese ini cukup menjunjung tinggi etika dalam hidup mereka. Jadi kalau mereka pindah agama, mereka itu akan disoroti oleh semua saudara-saudaranya dan dimusuhin. Lihat, sudah cakau. Kan cakau itu kan Kristen, ya kan? Nasrani. Jadi ada 5 hal ini yang akan dihadapi oleh setiap pemberita Injil oleh kita kalau dia mau menerima Yesus. Ini 5 kendala ini tidak gampang, ya kan? Jadi dalam pengalaman saya menggunakan strategi bahwa kalau menginjili orang Buddhis, orang Chinese Buddhis, yang pertama yang paling penting adalah jangan memberikan kesan bahwa kita mau buat dia jadi Kristen. Kalau dia sudah tahu, wah ini dia mau bawa saya ke Cakau nih, udah itu sudah pintu sudah tertutup. Diskusi aja dia sudah tidak mau, karena dia sudah tahu, wah orang ini mau bawa saya menjadi orang Kristen. Jadi kalau dalam pembicaraannya begini aja, putar sini putar sana dia, dan dia akan selalu mengarah kepada sinkritisme, artinya agama itu umum, semua baik, semua tidak mengajar yang jahat. Itu aja jawabannya kepada kita, dan kita susah mengatakan, wah, enggak, kalau memang semua ajaran agama baik, tapi kalau keselamatan jiwa melalui Yesus. Jadi argumentasi kita kan seringkali di situ, tapi dia membloknya di situ. Baru-baru ini, minggu lalu saya diajak sama satu teman, ada keluarga yang datang dari Semarang. Keluarga Chinese, memang udah berumur. Istri dan anak-anaknya itu, saya panggil dia om, karena umurnya sudah 70, sudah tua sekali. Semua keluarganya, istri anak-anaknya sudah mau ikut Tuhan, mau jadi Kristen. Kendalanya itu bapak ini. Jadi saya diajak makan di Doodle World untuk pendekatan, untuk bicara, supaya saya pikir saya mau nginjili dia. Kalau saya punya metode ini bisa masuk untuk dia terima, ya kemungkinan besar saya menangkan dia bagi Tuhan. Jadi di Doodle kita ngobrol-ngobrol, makan, ya itulah susah sekali, kelihatannya susah sekali. Dia selalu menyimpang gitu. Jadi tidak bisa masuk untuk penginjilan, apalagi di meja makan, susah kan. Kecuali kalau berdiri, tapi itu hanya baru tahap perkenalan. Kan harus perkenalan dulu. Baru perkenalan, baru penginjilan. Jadi hari-hari berikutnya ya, saya rencana lagi untuk mengunjungi dia. Kalau dia available, di rumahnya mau saya injili, saya mau memberitakan ini. Tapi dia sudah tidak punya waktu ya. Nah, jadi yang pertama itu, kita tidak boleh memberikan kesan bahwa kita mau mengajarnya masuk Kristen. Jangan coba-coba. Kalau situ dia tahu, dia sudah tutup pintu, lain kali dia sudah tidak meladeni kita. Itu pertama. Yang kedua, bahwa dia takut, karena itu ada supremasi iman. Kalau dia pindah agama, dia tidak mau, karena dia takut. Oleh sebab itu penginjilan kepada orang Chinese tidak boleh, sebetulnya kurang baik kalau langsung bahwa dia percaya Tuhan Yesus jujur sama satu-satunya. Kalau dia punya tikung juga satu-satunya di seluruh dunia, cuma satu-satunya orang dia sudah turun-temurun, sedangkan kita ini umur kita berapa tahun lah dibandingkan dengan tradisi dia. Jadi yang kedua yang saya lakukan ini adalah membawa pelajaran tentang pengenalan akan Kristus. Jadi sifatnya itu adalah perbandingan agama. Tidak. Hanya memang lawan bicara mesti bisa membaca, karena dia harus membaca ayat firman Tuhan yang kita sampaikan. Itu artinya pengenalan Kristus, perbandingan agama. Tujuannya adalah untuk meruntuhkan dia punya landasan yang kokoh itu,
tentang supremasi iman dan supremasi Tuhan yang dia sembah. Dia itu Tuhannya nomor satu dan dia tidak mungkin akan menyangkali Tuhannya. Nah, saya memperkenalkan bahwa ada Tuhan yang ada di atas Tuhannya. Itu. Jadi sifatnya itu perbandingan agama. Bukan lihat Yesus berkorban di kayu salib, mati untuk dosa-dosamu. Itu tidak jalan. Karena itu justru dianggap aneh. Masa Tuhan bisa mati? Tuhan mau tanggung dosa saya, dia mati lalu dia bangkit lagi. Dan Yesus itu juga manusia lagi kan, yang datang ke dunia yang diperingati di hari Natal. Nah, itu sulit. Jadi ada pelajaran pengenalan Kristus. Jadi metodenya adalah mengatakan kepada yang bersangkutan, ini loh, saya ingin menjelaskan kamu tentang Yesus. Yesus itu sebetulnya siapa, ya kan? Nah, tapi di samping itu saya juga memberikan dia kesempatan untuk dia share dia punya iman ke saya. Artinya adil dong. Nah, sekarang kalau pertama kali dia men-share imannya dulu, dia ngomong tentang imannya, tentang apanya, pokoknya apa saja dia ceritakan, kita mendengar. Kita mendengar, baru sesudah dia selesai, baru habis itu giliran saya sekarang. Nah, sekarang giliran saya menyampaikan tentang pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus ini adalah menjelaskan tentang tentang kebesaran Kristus seperti yang ditulis di dalam Alkitab. Ya, banyak ayat yang saya kutip. Yang pertama yang saya munculkan tentang kebesaran Kristus adalah bahwa Kristus itu adalah creator. Ada di dalam Kolose 1 ayat 16-17. Kristus itu adalah creator. Dia pencipta. Dia menciptakan surga, dia menciptakan langit dan bumi, dia menciptakan isi surga, dia menciptakan semua manusia ini. Jadi mengajak dia melihat sebetulnya Yesus itu the creator, termasuk yang dia bicara itu adalah ciptaan dari Tuhan Yesus. Jadi di sini saya memperkenalkan tentang keselamatan sih sebetulnya. Saya bilang sama dia, karena itu Kolose 1 ayat 16-17, kemudian Yohanes 1 ayat 3, ya, kemudian Matius 28 ayat 17. Jadi ayat itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah pencipta. Dia menciptakan surga, menciptakan neraka, dia menciptakan langit dan bumi dan segala macam. Lalu kemudian segala sesuatu diciptakan oleh Yesus, karena Yohanes 1 ayat 3 tadi. Segala sesuatu diciptakan oleh dia, tanpa dia tidak ada sesuatu yang telah menjadi segala sesuatu yang telah dijadikan, kan? Nah, itu dia. Nah, lalu di dalam Matius 28 ayat 16-17 dia bilang begini, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Berarti mengatakan kepada lawan bicara ini bahwa sebetulnya Tuhan Yesus itu yang mempunyai the kingdom of heaven. Dia punya kerajaan sorga. Kalau Anda, kalau engkau, kalau kalau enci mau masuk surga harus melalui Yesus, karena Yesus yang mempunyai semuanya itu. Nah, baru dijelaskan tentang keselamatan bahwa Kristus itu adalah juru selamat yang bisa menyelamatkan manusia. Ini belum ngomong tentang salib, belum ngomong tentang cross. Lalu beralih kepada Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Lalu maju lagi, ada Yohanes 4 ayat 42 yang mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah benar-benar juru selamat dunia. Ini perempuan Samaria yang dilayani oleh Yesus ini. Yohanes 14 ayat 6 boleh juga dibacakan. Nah, kemudian membuka pikiran dia ini bahwa Kristusnya itu yang punya peranan. Berarti menunjukkan bahwa Kristus itu termasuk berperan dalam hidup dia. Dia adalah ciptaan Yesus. Jadi udah mengangkat Yesus, dia sudah hampir melewati dia punya supremasi ini. Nah, ada satu lagi. Yang kedua, ini langkah yang kedua. Di dalam menangani supremasi iman dia. Yang kedua adalah perbandingan akan kuasa Yesus dengan kuasa Allah-Allah lain.
ini bicara soal mujizat. Jadi dia mesti tahu tentang mujizat-mujizat yang terjadi dalam iman Kristen. Dan saya mengutipnya yang Matius 28 ayat 16 itu tadi. Yesus mengatakan bahwa Yesus mendekati mereka dan berkata kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Titik. Ya. Nah sekarang kuasa Tuhan Yesus, Yesus berkuasa atas sorga dan atas bumi dan atas semua kuasa yang ada dalam dunia ini. Ya, ini mau perbandingan kuasa nih. Tadi pencipta. Nah, di bagian yang kedua ini saya memberikan kesaksian. Ya, karena dalam pengalaman penginjilan saya banyak melayani orang-orang Chinese yang dilepaskan dari kuasa-kuasa roh-roh yang disembah oleh orang-orang Chinese. Untuk memberitahu dia nama Yesus berkuasa. Jadi saya memberikan kesaksian tentang Kuan Im yang tunduk dengan nama Yesus, yang mengakui bahwa Yesus itu Tuhan. Saya memberikan kesaksian tentang kuasa-kuasa jahat yang mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Saya memberikan kesaksian tentang pelayanan orang-orang yang diikat oleh roh jahat, dan termasuk kasus-kasus demon possessed yang seringkali dialami oleh orang-orang Chinese. Jadi orang-orang Chinese itu kadang-kadang mengalami demon possessed juga. Dan itu saya alami, saya saksikan bahwa mereka tunduk dengan nama Tuhan Yesus. Jadi dia sudah mulai melihat bahwa sebenarnya kuasa Yesus itu lebih tinggi dari kuasa dari Allah yang dia sembah. Makanya kalau dia tinggalkan Allahnya itu, dia berani. Jadi saya menyimpulkan bahwa sebetulnya kuasa-kuasa yang tunduk sama Yesus itu banyak sekali, dan itu memang kuasa-kuasa itu tidak boleh kita worship, kita tidak boleh sembah, karena yang hanya boleh disembah adalah Tuhan Yesus yang berada di atasnya. Nah, lalu ini bagian kedua, mujizat dan supremasi dari kuasa Tuhan Yesus atas kuasa-kuasa yang kita sembah. Yang ketiga, saya bukakan tentang penyembahan orang-orang Buddhisme kepada Allah lain yang Tuhan larang. Nah, ini tiga sudah mulai kan? Sudah mulai. Supaya dia bahwa dia pertama dia tahu Yesus ini punya otoritas, bisa membawa keselamatan. Yang kedua, Yesus berkuasa atas semua kuasa-kuasa roh yang pernah dia sembah. Yang ketiga, Alkitab menunjukkan tentang Allah, dewa-dewi yang mereka sembah. Ada di Alkitab. Jadi itulah sebabnya dia selalu harus membaca firman Tuhan yang saya tunjukkan. Well, saya sudah hafal, makanya saya hafal semua ayat-ayat itu, karena itu sudah bertahun-tahun. Jadi kalau saya buka, saya baca terbalik. Karena saya baca terbalik. Nah, lihat coba. Nah, yang berikutnya adalah kuasa-kuasa dewa-dewi yang mereka sembah. Lalu saya mengajak mereka baca Ulangan 17 ayat 3. Dia bilang, yang menyembah kepada Allah lain, yang menyembah kepada Tuhan Allah itu membenci, melarang orang yang menyembah kepada Allah lain, kepada bulan dan bintang dan matahari, hal yang telah kularang itu. Ya, jadi dia ada 3 penyembahan, kepada bulan, kepada bintang, dan kepada bulan, kepada bintang, matahari, dan bulan, bintang, matahari. Ya, bulan, bintang, matahari. Bulan, bintang. Ulangan 17 3. Coba saya lihat dulu. Bentar ya. Ulangan 17 ayat 3 ya. Ulangan 17. Ulangan 17 ayat 3. Nah, ini dia. Ayat 2 saya baca, apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari, atau kepada bulan, atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang ini. Itu. Jadi ini ada 3 nih, tentara langit, bulan, dan bintang. Jadi saya bilang, nah orang Chinese menyembah kepada Dewi Bulan. Dewi Bulan itu secara
simpelnya itu adalah Dewi Kuan Im. Nah, Kuan Im itu tunduk kepada nama Yesus seperti yang saya saksikan tadi. Kepada matahari, saya tanya, yang menyembah matahari siapa? Orang Jepang, Shintoism. Iya. Lalu kepada yang menyembah segala tentara langit itu apa? Tentara langit itu Tikong. Santi itu tentara langit. Itu dewa-dewi langit yang tertinggi yang disembah oleh orang Chinese. Dan itu, saya bilang, itu yang disembah orang Chinese, itu yang dilarang oleh Tuhan. Nah, ya sudah. Nah, di sini saya terus akan berbicara tentang penyembahan orang Chinese kepada berhala-berhala sudah. Tapi saya sudah memperkenalkan bahwa Yesus is above. Ngerti nggak? Sudah di atas. Dan ada banyak kesaksian-kesaksian yang di dalamnya ini tentang penyembahan-penyembahan, tentang exorcism yang saya lakukan banyak sekali. Tapi saya sudah lupa banyak sekarang. Lalu, nah sekarang Ulangan 18 ayat 9. Dia bilang begini. Ulangan 18 ayat 10. Nah saya kasih dia harus baca. Dia mesti baca supaya dia tahu kata-katanya yang saya katakan itu betul. Tapi biasanya tanda yang Tuhan kasih sama saya, kalau saya menginjili satu orang Chinese, siapapun dia, kalau saya sodorkan Alkitab saya ini, lalu dia membacanya, itu tanda bahwa saya sudah menangkan dia. Ujungnya dia terima Tuhan. Benar. Oh, sudah pasti. Sudah pasti. Ulangan 18 ayat 10. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Nah, ini orang Chinese suka anaknya dikuepang. Dikuepang jadi anak Kuan Im, anak Kuan Kong, dan macam-macam itu disebut kuepang. Dan saya menjelaskan bahwa dia sudah mempersembahkan anaknya laki-laki ataupun sebagai korban dalam api. Atau seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Ini semuanya dilakukan oleh orang Chinese. Kepada peramal, Jamsi, Kuamian. Nah, ini kita juga punya kesaksian. Nah, memang waktu menginjil orang itu, waktu saya pertama kali mendapatkan metode ini, saya kan harus bersaksi. Tapi saya belum punya pengalaman gitu loh. Saya menggunakan pengalaman hamba Tuhan yang lain, saya pakai untuk menjelaskan. Karena saya sendiri tidak mempunyai kesaksian karena masih baru. Tapi kesaksian kawan-kawan yang pernah melayani saya pakai. Sesudah saya mengalaminya sendiri, lalu saya baru gunakan kesaksian yang saya alami dari sendiri. Jadi di sini, nah, saya tentang peramal, tentang Jamsi ini, saya pernah saksi. Saya punya adik. Adik saya ini ya, sakitnya sakit berat waktu itu. Masih teenager, masih kecil. Kami masih sama-sama kecil. Tapi saya sudah jadi hamba, bukan kecil, saya sudah mengenal Tuhan. Kalau nggak salah. Lalu adik saya itu sakit berat. Sakit berat dibawa untuk Jamsi itu, lihat. Ya. Nah, kalau dia lihat itu, kalau dia lihat di Jamsi itu, bahwa dia sudah tidak ada, bintangnya gelap ya. Bintangnya gelap. Tahu kan istilah bintang gelap, bintang terang. Kalau dia bilang bintang gelap, sudah tidak hati dia semua. Tapi waktu orang tua saya bawa adik saya ini supaya lihat, dia bilang bintang gelap kali. Wah, kami yang penyakitnya flu berat. Tapi saya bilang, no, tidak begitu. Saya panggil hamba Tuhan. Saya kan belum bisa melayani. Saya panggil hamba Tuhan yang pernah melayani saya. Saya panggil dia untuk doakan adik saya. Adik saya hidup. Tapi kalau orang lain, saya kenal tetangga-tetangga saya dulu. Kalau dilihat anaknya itu dia yang sakit berat, dia itu tidak ada harapan. Boku izin. Tahu, tidak ada harapan. Bintang gelap, meninggal. Meninggal. Jadi inilah. Jadi lalu ada anak yang dipersembahkan sebagai korban dalam api. Dikasih kuepang itu tadi. Nah, saya melepaskan ada beberapa orang yang dikuepang dengan roh Kuan Im. Jadi dia jadi anak Kuan Im. Jadi saya doakan, saya bebaskan dia dari roh. Memang ada Kuan Im di dalamnya yang berkuasa, yang menguasai jiwanya. Sampai saya tanya, kamu siapa? Dia bilang Kuan Im. Kamu tahu nggak Yesus? Karena dia sudah terima Yesus. Waktu dia anaknya terima Yesus, waktu saya terima Yesus, dia terima Yesus. Waktu saya doakan, setan kan harus pergi.
Karena tempatnya itu sudah milik Tuhan, bukan milik Kuan Im lagi. Jadi waktu saya doakan, ada manifestasi dari Kuan Im itu, dan dia mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lalu dia pergi. Jadi ada 2 orang. Jadi ayat ini adalah untuk mengcounter penyembahan kepada arwah-arwah. Kan tadi kan yang minta petunjuk, yang minta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan halnya adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi ini membuka dia punya penyembahan kepada arwah-arwah mati, setendung, sihir, segala macam. Ini. Nah, berikut ini saya masukin kepada penyembahan kepada patung-patung. Nah, ada Keluaran 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di atas bumi, di muka bumi, dan di bawah bumi. Dan jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi jangan orang Chinese yang kata membuat patung yang menyerupai siapapun, menyerupai Kuangkong, menyerupai pun jangan dibuat. Nah, ayat firman Tuhan dia baca. Lalu satu lagi. Ini yang terakhir adalah penyembahan kepada Kuan Im. Penyembahan kepada Gunung Kawin. Nah, orang-orang Tionghoa kan banyak taruh barang-barang di depan pintu. Kalau di Palembang luar biasa. Kalau di Jakarta di daerah itu hanya sedikit, hanya satu aja. Tahu nggak kalau di Palembang? Karena tiap tahun ditaruh dari ujung sana ke pintunya besar. Kalau orang Palembang pintu depan besar. Tahu nggak orang itu apa namanya, Feng Shui kan? Pintu depan besar, pintu belakang kecil, supaya berkat masuk nggak bisa keluar lagi. Jadi pintu rumahnya itu begitu besar, saya sampai kaget. Dari ujung sana sampai ujung situ penuh dengan gantungan penyu, karena tiap tahun ditaruh dia penuh begitu. Nah itu mengcounternya pakai Yesaya 57. Yesaya 57. Saya cari dulu. Itu ngomongnya apa sih, Pak? Nah, ini ada ayat firman Tuhan. Enggak, di yang merah itu. Oh, itu ini untuk penyembahan dari Gunung Kawi ditaruh tuh satu persatu. 57 ayat 6. Padamu hanya ada batu-batu licin dari sungai, dan hanya itu sajalah yang ditentukan bagimu. Kepada mereka engkau menunjukkan korban curahan dan mempersembahkan korban sajian. Masakan aku sabar akan hal itu. Ayat 7. Engkau menaruh petiduranmu di atas gunung yang tinggi dan menjulang. Nah, saya mensimbolkan ini sebagai Gunung Kawi. Orang Chinese kalau pergi Gunung Kawi tidur di sana. Tidur di sana. Besok pagi dapat sesuatu. Di sana ngapain dia? Oh, cari ilham. Iya, cari ilham. Tapi sebetulnya Gunung Kawi itu orang Jawa loh, Pak. Jawa. Yang Campur disembah Muslim juga ada. Enggak, maksudnya yang disembah beneran tuh sebetulnya tuh orang Jawa ya. Iya. Tapi orang Chinese nyembah dia. Nyembah dia karena itu bergabung. Ada sinkretisme. Sampokong. Bukan lain. Sampokong di Semarang. Iya. Ayat 8. Engkau telah menaruh lambang berhalamu di ambang pintu masuk air. Ada. Jadi sudah ke dalam, sudah masuk ke jantung. Nah, jadi tapi untuk Gunung Kawi saya punya kesaksian juga. Karena dulu kan kita juga begitu. Orang tua kita. Tapi ada kesaksian tentang pelayanan kepada orang yang pergi ke Gunung Kawi minta kaya. Habis minta kaya jadi sakit. Ketika ada orang ini di jemaat, bukan jemaat di lingkungan kami, jadi dia rupanya sakit. Saya kan suka jalan di kampung-kampung di Jakarta, di Sabudi untuk menginjili orang. Karena jemaat kami banyak di situ, saya suka kunjungan. Kebetulan saya terkunjungi ada satu keluarga, anaknya itu guru anak sekolah minggu kami. Jadi saya datangi. Dia sudah menjadi kaya raya, pengusaha batik ya, bukan pengusaha besar tapi boleh bilang kaya lah gitu, sudah oke lah. Ibunya itu sehat sekali, rupanya bapaknya saya mana bapaknya mana engkau mana? Oh lagi sakit. Iya sakit apa? Itu sakit asma nafasnya sesak sampai begini, sampai dia bongkok. Lalu dia memang suka ke Gunung Kawi dulu, jadi saya layani bapak itu yang begitu. Saya bilang, bapak ke Gunung Kawi? Iya. Apa yang dikerjakan Gunung Kawi? Jadi waktu itu saya sudah mulai melayani dia.
Oh iya, dulu waktu dia ke Gunung Kawi, dia ada janji kalau kaya, dia akan bawa kambing hitam. Ngerti nggak? Kaya dia lupa bawa kambing hitamnya. Langsung sakit. Nah, Gunung Kawi sudah minta tagihan, bukan hanya kambing hitam yang dia mau, nyawanya yang dia mau minta kan. Oh begitu ya, saya bilang jangan kasih kambing hitam, saya doakan supaya itu terima Yesus. Jangan sekali-sekali bawa kambing hitam ke situ. Tapi dia nggak percaya ngomong saya. Bawa dia kambing hitam ke situ. Dia bawa kambing hitam pulang ke Gunung Kawi. Gak lama kemudian tiba-tiba dia jatuh di kamar mandi. Jatuh di kamar mandi. Lalu saya datang, saya doakan dia, saya layani dia dengan firman Tuhan. Jangan, harus terima Yesus, terima Yesus. Lalu saya doakan, agak baikkan dia. Tahu-tahu dia masuk rumah sakit. Ya, masuk rumah sakit waktu itu rumah sakit Sumber Waras. Bogor kan. Hei, di situ saya punya teman-teman yang tahu pelayanan pelepasan yang saya belajar dari kawan-kawan saya itu, Bapak rohani saya ada di situ. Lalu saya panggil hamba Tuhan ini, tolong doakan dia, Pak. Ya kan, tolong doakan dia. Didoakanlah dia. Waktu ditengking dalam nama Yesus, dia kerasukan dia. Siapa kau? Kami ini ada 8 dari Gunung Kawi. Oh, udah banyak. Kami ada 8 dari Gunung Kawi. Didoakan sama hamba Tuhan itu, baikkan dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah. Saya ingat sekali pagi hari waktu saya pulang ke rumah, saya datang ke rumahnya, saya layani dia, saya paksa dia, kamu terima Yesus sebagai Tuhan Yesus, kalau enggak nanti kamu binasa. Kira-kira seperti itu. Saya paksa dia terima Tuhan supaya Gunung Kawi tidak ambil dia. Tak mau dia. Tak lama kemudian sore harinya saya mendengar bahwa dia jatuh, lalu dia meninggal. Nah, ini kesaksian untuk orang yang pegang Gunung Kawi yang saya sampaikan kepada orang yang saya layani. Ini kesaksian salah satunya. Ya, jadi saya simpulkan di sini kepada orang yang saya layani, Om, Iko atau Enci tidak boleh menyembah kepada berhala, karena itu bukan dari Tuhan, karena mereka tidak pernah menciptakan langit dan bumi, tidak punya kerajaan sorga, tapi membawa kalian tersesat. Kalian tidak bisa selamat melalui penyembahan ini, tetapi harus melalui Yesus yang tadi saya bilang, dia adalah pencipta surga, pemilik kingdom of heaven, berkuasa atas seluruh roh jahat yang kamu sembah. Kalau kamu sembah Yesus, mereka harus sembah kamu, bukan kamu sembah dia. Mereka taat dengan kalian, supaya dia tidak takut kalau dia pindah agama. Yang ke berapa tadi? Ketiga tadi. Yang keempat, saya membuktikan apa kata Alkitab, bahwa hanya Yesus, hanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan mereka semua itu akan binasa. Jadi saya membacanya Yeremia 10 ayat 11. Yeremia 10 ayat 11. Ini ada berapa ayat lagi bakal selesai. Yeremia 10 ayat 11. Oke, apa dia bilang? Beginilah harus kamu katakan kepada mereka, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini. Para Allah kecil yang tidak menjadikan langit dan bumi. Kan yang menjadikan langit dan bumi kan Yesus, kan tadi kan, yang menciptakan surga. Tetapi para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit. Kalau you menyembah ini bagaimana lenyapnya? Lenyapnya itu karena dihukum oleh Tuhan. Mazmur 82 ayat 1. Mazmur 82 ayat 1. Apa bunyinya? Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Jadi gambarannya adalah nanti Tuhan Allah, Tuhan Yesus menghakimi semua orang Allah, para Allah yang tidak menjadikan langit dan bumi ini, semua akan dihakimi
oleh yang menjadikan langit dan bumi. Kesimpulannya, jangan menyembah dia. Jadi nggak? Sudah, ini sudah masuk langkah yang kelima, yang terakhir. Jadi saya mengatakan, saya bacakan di dalam 1 Timotius yang pasal terakhir itu. Nah, oleh sebab itu, Yesus Tuhan itu disebutkan di 1 Timotius pasal terakhir bahwa dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segalanya, penguasa satu-satunya. Nah, sudah jelas kan? Jadi perbandingan agama itu, perbandingan Allah itu sudah jelas. Yesus itu jauh lebih tinggi daripada apa yang dia sembah itu. Malah dia sembah itu berbahaya kan. Kesimpulan saya yang sewaktu saya saksikan tentang Dewi Kuan Im, apa segala yang saya usir dalam nama Yesus itu semuanya tunduk dengan nama Yesus. Berarti supremasi iman itu sudah runtuh. Dan dia tahu bahwa hanya Yesus yang boleh disembah. Lalu saya menyampaikan bahwa kalau datang kepada percaya terima ini, kalau percaya kepada Yesus, terima Yesus, menyembah Yesus, kamu pasti selamat, tidak ragu-ragu, pasti selamat. Yohanes 10 ayat 19 sampai 21. Dia bilang, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun juga, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dia ada satu istilah bahwa kalau kamu ada di dalam tangan Tuhan, kamu pasti selamat. Itu di dalam ayat itu. Saya lupa ayatnya. Yohanes 10 ayat 19 sampai 20. Bahwa Bapa, kalau kita sudah di tangan Yesus, Bapa itu lebih besar dari siapapun. Tidak ada satu orang bisa ambil you dari tangan Bapa. Jadi istilah, kalau kamu terima Tuhan, kamu safe. Kamu tidak perlu takut kalau kamu harus tinggalkan Allah yang kamu sembah itu. Karena mereka itu tunduk dan di bawah kaki Tuhan. Nah, sudah saya jelaskan ini. Sudah saya baca akhir, saya tanya dia. Nah, sekarang Om atau Enci atau Bapak atau Ibu mau pilih yang mana? Saya sudah tidak suruh dia percaya Tuhan Yesus. Saya suruh dia pilih. Anda mau pilih mana? Pilih Yesus yang menjadikan pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas semuanya, atau kamu pilih Allah yang kamu sembah, Allah lain yang tidak punya kuasa, tidak punya apa-apa, yang semuanya tunduk dengan Yesus. Ya, otomatis dia pilih Yesus. Saya mau pilih Yesus. Saya doakan, ajak dia berdoa, terima Tuhan. Pelepasan, kalau dia ada kuasa-kuasa jahat, itu masuk ke pelepasan lagi. Karena dia orang Chinese, ada satu lagi yang harus diruntuhkan, meja abu. Dan ini yang paling sulit. Tapi dia terima Tuhan dulu. Sesudah dia terima Tuhan, sesudah dia mengakui semua dosa-dosanya, saya tanya ada satu lagi. Bapak punya meja abu. Itu yang membuat dia susah untuk ke gereja, karena dia masih punya meja abu. Bagaimana pendekatan saya? Pendekatan saya tidak boleh kasar, karena itu secara emosi, secara psikologi mereka itu merasa itu. Tapi menyembah kepada Allah lain itu sudah patah, dia punya fondasi yang kuat yang untuk abad-abad itu sudah habis. Jadi itu yang disebut sebetulnya oleh Alkitab di dalam Yesaya itu yang susah dirobohkan itu. Foundation itu. Coba saya bacakan aja, karena ini dulu menjadi ayat panggilan saya untuk melayani orang Chinese. Bukan 53, Yesaya 58. Saya bacakan ya. Yesaya 58 nih, gitu. Yesaya 58 ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad.
dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus dan membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ini firman Tuhan yang Tuhan kasih sama saya untuk melayani orang Chinese. Karena dia punya landasannya itu udah berabad-abad, itu sudah rusak karena menyembah berhala. Jadi ini bisa diperbaiki, dibangun kembali dengan nama Tuhan. Nah, lalu saya bilang begini, kan sudah saya bilang baca firman Tuhan bahwa tidak boleh menyembah kepada Allah. Karena orang yang sudah meninggal dunia, nah ini kita ngomong tentang kehidupan sesudah kematian. Orang yang sudah meninggal dunia, rohnya dipanggil Tuhan dan dia menghadap Tuhan. Dan dia sudah tidak bisa lagi berhubungan sama Tuhan. Kalau ada roh itu datang, itu bukan roh orang tua kita, saya bilang. Itu adalah roh jahat yang menyerupai suara, gaya orang yang sudah meninggal. Kayak orang Chinese itu kan suka main jalangkung, dia tahu. Saya sudah banyak melayani orang main jalangkung gitu. Rohnya nggak mau pergi. Kan saya kan tinggal di tempat kos waktu saya masih single. Saya masih single, saya tinggal di tempat kos. Orang Chinese itu, banyak orang Chinese waktu itu mereka kuliah di Atmajaya, di UKI sama di Atmajaya. Atmajaya itu tempat daerah saya tuh. Jadi orang Chinese dari daerah tinggal di situ. Waktu malam Pecun apa? Waktu malam Kliwon. Bukan malam waktu main jalan itu ada harinya kan, setahun sekali kan? Itu setahun sekali. Oh, jadi main jalan itu satu tempat kos. Main satu tempat kos. Saya tinggal di tengah-tengah mereka. Hanya saya sendiri yang anak Tuhan. Jadi itu arwah datang semua. Bukan begitu. Saya tinggal di sana kan. Saya suka menginjili orang waktu itu ya. Sampai pemilik kos itu saya injili. Karena waktu itu saya suka menginjili. Siapa aja yang ketemu di jalan, kiri, kanan, depan, belakang, pasti kena semua. Saya injili. Jadi saya tinggal di tempat kos itu sejarahnya. 1 tahun saya mendoakan supaya saya bisa menginjili orang, tidak ada yang bisa masuk. Gitu kan? Tidak gampang juga karena itu butuh doa. Tapi saya tinggal. Habis itu saya keluar dari tempat kos, saya pikir ya Tuhan, tidak ada orang yang saya injili, ya sudah. Saya keluar dari situ. Saya tinggal tempat lain persis sesudah 1 tahun. Sesudah 1 tahun saya tinggalkan tempat itu, mereka masih kenal saya karena dia bilang saya ini pendeta. Saya pendeta. Jadi satu kali saya makan di satu warung Tegal, warteg di pinggir jalan. Ketemu orang-orang kos yang saya pernah tinggal itu. Jadi dia datang sama saya. Kau makmur. Tolong dong datang. Doakan kami. Kenapa? Iya Pak itu. Main jailangkung kami. Sekarang setannya nggak mau pergi. Jadi semuanya ketakutan. Wah, saya pikir inilah masanya. Jadi saya masuk ke situ. Habis itu saya pindah balik lagi masuk ke tempat kos itu. Nah, saya mulai melayani tetangga-tetangga saya. Ini kan tempat kosnya kan you tahu kan, depan belakang kamar semua. Ini seluruh tempat kos kira jumlah 50 orang Atmajaya, orang yang kuliah di STIE itu loh, yang sekolah tinggi ekonomi itu. Di sana semua pada ketakutan dan tidak berani kembali ke kamarnya, numpuk di satu kamar tidur rame-rame karena semuanya setannya tidak mau pergi. Lalu diserangnya ada satu anak muda diserang roh jahat, diserang sama roh jahat sama jalan sampai kesurupan terus sampai takut. Datanglah saya. Dulu saya injili tidak mau, sekarang duduk baik-baik di depan saya. Semuanya duduk, semuanya. Lalu saya injili. Nah inilah firman Tuhan yang juga saya gunakan untuk menginjili mereka. Semua baik-baik. Dengar omongan saya, semua terima Tuhan. Sudah terima Tuhan, saya layani yang kerasukan setan ini. Saya usir dia, roh jahatnya berat sekali. Sangat berat sekali. Jadi rupanya dia sesudah dirasuk oleh Jalangkung, dia pergi ke dukun. Supaya dukun bebasin dia. Rupanya waktu saya usir setannya, ada setan dukunnya, ada juga di situ. Jadi dia pergi ke dukun, setannya nambah, bukan dukun.
Jadi saya tanya, siapa kau dalam nama Yesus? Dia bilang, Hasanuddin. Siapa tuh Hasanuddin? Rupanya sudah itu dukunnya. Ada di situ. Lalu saya bilang, tahu kau siapa? Siapa kau? Katanya, setan katanya. Kau tahu nggak siapakah Yesus itu? Saya bilang. Dia bilang, Yesus adalah Raja. Oh, nah pergi kau dari sini. Nggak mau pergi. Wah, ini berhari-hari sampai minggu. Rupanya dia masih ada kuasa gelap yang dia pegang. Orang Katolik. Ada kuasa gelap, batu-batuan yang itu masih dia pegang. Sehingga waktu saya usir, saya tanya balik lagi. Karena masih ada kegelapan. Jadi satu kali saya tanya betul, kau masuk dari mana? Nah sudah itu, kalau memang begitu. Kalau saya tanya kamu ke bola-bola, berarti ada kegelapan di mana dia ada lubang masuk. Dia tanya dia, kau bisa masuk dari mana? Ini sekarang sudah jadi anak Tuhan, bukan punya kau lagi. Saya tanya dalam nama Yesus, kau bisa masuk dari mana? Oh, ini galaknya. Tunjukkan. Nah, kalau saya bilang dalam nama Yesus kau tunjukkan. Nah, dia mesti tunjukin. Di kamarnya saya mau cari kemana? Dia tunjukin. Di atas itu ada batu dari dukun. Saya ambil batu itu. Ambil itu. Kalau dia yang ambil. Begitu dia ambil, dia setan. Karena dia dirasuh. Dia pegang itu batu. Kayak besi itu. Ada batunya. Saya bilang, buka tangannya. Dalam nama Yesus, buka tangannya. Tidak mau buka. Saya tengking lagi dia. Saya bentak lagi dia satu kali. Buka tangannya. Dalam nama Yesus. Buka. Buka ya. Kasih cincin. Ada batu cincin. Batu dari dukun. Saya ambil. Ya. Didoakan. Dia sadar batunya dia percaya. Dia percayain aja. Semua jima-jimanya dibuang. Percayain di belakang. Udah. Setan sudah pergi. Tidak ada tempat lain. Nah, jadi orang ini, nah itu sebenarnya orang ini saya layani. Habis itu dari situ nyambung terus. Yang punya kris. Oh, rupanya mahasiswa di daerah itu kalau datang ke Jakarta kuliah punya jimat. Punya ilmu kebal. Tahu punya ilmu kebal. Jadi rupanya tetangga saya sudah kembali lagi. Teman-teman sudah kembali. Sudah mulai doakan, sudah mulai ngincer kan, kasus semua sudah respect. Sudah mulai ngincer. Oh, ada tetangga, masih ada punya kris. Kalau kris bisa puter-puter. Punya ilmu kebal, anak Ahmad Jaya, orang Chinese dari daerah, dari Bekasi. Jadi dia cerita dia turun di Bekasi, ada todong kan. Begitu mau nodong dia udah begini. Dibacok. Kebal, gak apa-apa. Dia juga terima Tuhan, saya lain dia terima Tuhan. Dan ini orang yang paling kuat yang pernah saya hadapi. Itu banyak orang yang punya ilmu kebal itu badannya itu seperti besi, besi. Jadi sesudah dia terima Tuhan, saya lain pakai firman Tuhan ini. Saya doakan dia, saya tumpang tangan. Tiba-tiba badannya berubah seperti besi, besi. Kayak pegang badan kayak besi. Makanya itu karena ada roh jahat dibacok. Saya tengkingnya hanya satu kali dia lemes dalam nama Yesus. Pak langsung habis. Roh jahatnya pergi, sudah lemas. Nah, jadi terus pelayanan pelepasan ini terus berjalan. Tiba-tiba dia punya pembantu kosnya dirasuh setan, lalu saya dipanggil. Lalu ada lagi nyonya kos yang punya rumah kemasukan juga karena galak, orang kafir tidak kenal Tuhan. Suaminya dia buat kayak pembantu. Nah ini tante kan punya rumah, tiap bulan kan masuk uang 50.000, ada 50 orang. Berapa 50.000? Itu tahun 80. $1 waktu saya berangkat sini berapa? 600 rupiah. Jadi
Saya injili dia, saya lagi ngincerin dia, saya doakan. Pada sore kali Tuhan bekerja kan. Tahu-tahu saya dipanggil ke bawah. Om, tolong dipanggil. Bapak, kira-kira, tolong, kenapa? Itu begitu. Begitu saya lihat, ini pembantu yang panggil saya. Wih, lagi kerasukan dia. Dia kerasuk setan. Siapa ini? Dalam nama Yesus, siapa kau? Dia bilang, kuntilanak. Dia bilang, saya kaget. Dalam nama Yesus. Kan dia kerasukan di mata tutup, jangan ada orang kasih, tau nggak? Orang kasih dia minumin semua. Ada juga, saya ada pernah melayani satu orang tua. Dirasuk setan juga. Setiap kali dirasuk setan, dia minta rokok. Dia minta kopi panas. Itu rokok satu bungkus ditaruh di depan nenek itu, dia habisin dalam sekejap. Karena setan minta rokok. Kalau minta kopi panas, kopi mendidih panas di dia, teguk habis baru dia sadar. Nah ini, lalu saya tanya, kau masuk dari mana? Dia bilang begini, iya sih, dia lagi bengong, gua toel aja. Dia lagi bengong, ini tante ini lagi bengong, mungkin pikir duit, pikir apa, tahu-tahu dirasuk saya, itu kejadian banyak. Akhirnya roh kuntilanaknya saya suruh pergi, saya sudah terima Tuhan, dan saya tinggal. Saya nggak tahu apakah dia follow up nggak di gereja, saya nggak tahu. Jadi itulah. Nah, orang tadi, sesudah saya bilang, orang yang sudah meninggal menghadap Tuhan, kita sudah tidak bisa lagi hubungan sama. Kalau ada itu bukan dia, tapi setan, saya bilang. Nah, ayah punya kesaksian juga. Jadi saya kan mengajar, saya kasih tahu kesaksiannya. Saya mengajar di SMP Kristen di daerah Setiabudi sana, di daerah Karet itu. Jadi ada mahasiswa saya. Jadi dia ini orang Katolik, ini langganan kerasukan. Tapi saya baru masuk mengajar. Saya masuk mengajar agama. Gak lama kemudian, tahu-tahu saya dipanggil. Karena ada mahasiswa satu dirasuk roh jahat di kelas. Jadi lalu ditarik masuk ke kamar ruangan guru. Gak ada orang yang bisa ngusir dia dari tahun ke tahun begitu terus. Nanti dia sudah sembuh, bawa lagi kelas, nanti kalau dia lagi kesel, dia lagi susah kesel karena datang roh. Nah, begitu rupanya yang datang rohnya papanya. Papanya sudah meninggal. Jadi setiap kali dia kerasukan, dia bilang dia selalu lihat roh papanya dan dia mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri. Masa seorang ayah yang baik suruh anak bunuh diri? Ngerti nggak? Nah, itu juga, itu salah satu. Jadi itu bukan roh orang tua yang sudah meninggal, tapi itu roh setan, saya bilang. Masa kalau ayah sendiri suruh anak bunuh diri, dia suruh minta gunting, minta pisau, bunuh diri. Atau mencekik diri sendiri. Dia mau cekik diri sendiri. Dia mau bunuh diri, saya lepasin dalam nama Yesus. Saya bilang, siapa kau? Oh, nama engkaunya, nama engkau ya. Saya suruh pergi dalam, kamu harus pergi. Dari situ nggak pernah balik lagi. Jadi, akhirnya saya bilang sama yang punya meja abu. Nah, begini. Kamu sudah percaya kan sama Tuhan Yesus? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Arwah orang tuamu sudah ada bersama Tuhan. Sekarang meja abu ini, kamu tidak usah menyembah lagi. Terus bagaimana Pak ngurusnya? Kita serahkan sama Tuhan. Nah, itu dia. Kan bagus kan? Sesudah saya doakan, kita serahkan ini barang-barang kepada Tuhan. Boleh dong kita serahkan kepada Tuhan, dosa-dosanya serahkan kepada Tuhan. Dan kemudian kamu, barang ini saya bawa. Bagus kan? Oh begitu Pak ya? Iya. Mau? Nah, gitu. Saya doakan dia. Saya bilang, Tuhan, kami mau menyerahkan benda-benda penyembahan berhala ini kepadamu. Ke dalam tangan. Biar Tuhan yang campur tangan. Tuhan yang berbuat sesuatu. Amin. Saya turunin ya. Saya turunin semuanya. Saya bersihkan semuanya. Kan ada gambar tuh. Gambarnya dipindahin. Gambarnya jangan dibawa. Gambarnya kan kenang-kenangan. Gambarnya
ditaruh, digantung, ini gantung di sini aja supaya nanti kamu ini sebagai kenang-kenangan. Tapi dia punya saya bersihkan semua, saya bawa pergi. Nah, banyak dulu saya sekali bawa itu sampai satu becak, kan dulu kan pakai becak di depan, saya di belakang, di bawah. Ya. Terus dia Pak. Hah? Terus dia Pak. Daerah kami itu ada kali. Jadi waktu becak itu lewat kali, Dibuang. saya nggak usah bakar, saya lemparkan ke dalam kali, hilang. Kali. Nah kalau mau bakar besar-besar, rupanya nggak perlu, buang aja. Tapi kalau meja itu nanti ada yang ambil. Hah? Mejanya dibersihkan. Itu kan ada mejanya dibersihkan, jangan dibakar, dibersihkan aja. Yolonya aja dibawa, abunya dibawa. Tempat abunya. Iya, pokoknya itu loh. Dibawa mejanya kita bersihkan. Tapi itu abu arwahnya. Oh, tergantung kalau ada abu arwahnya itu biasa waktu itu memang nggak ada. Kalau abu arwah bisa disimpan di soking, tapi jangan disembah. Tapi dia sudah serahkan semua lewat kali. Buang. Itu kan jasad tuh, dikremasi tuh. Kadang-kadang kremasinya itu dibawa pulang gitu. Iya tahu, tapi waktu itu saya nggak pernah ketemu kasus. Kalau kasus seperti itu ya dibawa aja ke mana? Mortuary di Iya. Indonesia. Iya, dibuang ke laut. Dibuang Sama ke laut. aja. Nah, jadi Pak, itu mungkin gara-gara itu kali Jakarta sering banjir, buangnya ke kali. iya. Saya pernah Banjir. bawa barang Boleh itu sekarang. Nggak boleh. sampai satu becak, saya bakar di bawah pohon, hampir kebakaran. Karena kita ini kan bukan kayak di Amerika itu nggak boleh sembarang bakar. Kalau situ, itu taruh semua barangnya, siramin pakai minyak tanah, bukan minyak tanah. Kebanyakan minyak tanah. Begitu saya begitu. Saya gitu. Itu ke dekat listrik, tapi untung nggak nyamber. Wah, dari situ saya sudah trauma, pengalaman bahaya ini. Akhirnya saya pakai akal lain. Lewat kali saya lupain. Tapi dulu dia papanya punya itu tuh jam loong, bukan jam loong apa sih? Mau itu pencapit Jawa. Wankong. Mejanya dibakar loh Pak. Didoain dibakar. Saya pernah melayani satu bapak Udah nggak ada. yang rumahnya seperti kelenteng. Tahu seperti kelenteng. Oh, Dan iya. dia itu kepala kaum Muju di daerah sana. Saya doakan juga saya lagi. Saya tidak ingat. Saya bawa pulang banyak sekali barangnya. Yang itu tuh yang saya bakar hampir kebakaran. Kebanyakan. Kebanyakan. Banyak. Jadi, but anyway itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau orang itu, nah itu Chinese biasanya begitu. Itulah pelayanan saya kalau melayani Chinese. Inilah yang saya sampaikan. Karena inilah metodenya. Tapi tidak mengajak dia pindah agama, suruh dia pilih yang terakhir. Oke, sampai di sini aja dulu. Ada yang mau bertanya, saya persilakan. Apa tuh namanya? Mungkin nggak ya? Kita kan kebanyakan orang tua kita kan menyembah berhala. Iya. Tapi mungkin waktu kecil kita apa di kuepang atau di apa, itu mungkin nggak yang bisa menghambat juga iman kita. Iya. Tanpa kita sadari bahwa orang tua itu menurunkan sesuatu di dalam badan kita. Ya, Itu bisa jadi juga itu terjadi, ya? kemungkinan. Ada dua pandangan untuk membenarkan pelayanan ini. Pandangan pertama adalah bahwa kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan Yesus pribadi, kita betul-betul bertobat ya. Semua yang di belakang itu sudah Sudah karena selesai. Kristus telah menanggungnya seluruhnya. Seluruh dosa kita aku banyak. Kamu mau catat satu-satu berapa buku? Nah, kamu nggak bisa ingat. Setiap detik itu berdosa. Dan bagaimana mencatat? Hanya Tuhan yang bisa catat di sana. Jadi waktu terima Yesus bertobat, semuanya habis. Yang kedua, orang menawarkan pelayanan pelepasan karena dianggap itu akan menghalangi pertumbuhan rohani. Dulu saya suka kerjakan seperti itu. Tapi karena saya sudah ingat ayat firman Tuhan satu ini, saya nggak kerjakan lagi, sepertinya bertentangan. Nah, Kristus sudah menanggung semua, masa kamu bongkar lagi? Tapi kalau itu memang dilakukan, makanya ada firman Tuhan mengatakan di dalam Kolose, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, termasuk itu. Untuk mendoakan itu, kita melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Oke kan? Nah, kalau dikaitkan dengan Galatia 4 pasal 4 itu, Galatia 4 pasal 4 kalau nggak salah,
Kristus telah mati untuk kutuk hukum Taurat. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Nah, semua kutuk itu Yesus sudah tanggung. Jadi tidak perlu lagi. Kecuali kalau kita malam hari tidur mimpi Kuat Im terus, mimpi itu kemungkinan ada keterlibatan kuasa gelap. Kalau mimpinya hantu-hantu terus, hantu-hantu itu mungkin ada kuasa gelap yang perlu ada deliverance ministry. Jadi kita aman, makanya kita sekarang tidak perlu takut bisa hantu mana ada. Sekarang aman tuh sekarang tentang itu tidak ada. Tapi hanya perasaan kita yang dipakai iblis untuk membuat iman kita jadi lemah. Nah sekarang masih ada hantu nggak di sini? Sudah lupa. Sudah lupa kan? Rumah Tuhan nggak ada. Nah itulah rumah Bapa nggak ada. Itu perasaan. Perasaan lah kemudian terindoktrinasi ada. Nah nanti saya tanya ada betul. Tapi kalau stres itu juga bisa mimpi nggak karu-karuan? Ah bisa, of course. Nggak tertidur kan Tuhan? Oh, saya percaya itu stres psychologically. Jangan kamu tarik kepada spiritually. Pak Makmur, mungkin nggak orang Kristen kalau bengong gitu bisa? Enggak. Nggak bisa ya Pak ya? Kalau di dalam hati sudah ada Kristus, kecuali orang itu nggak beres. Backgroundnya nggak Berarti beres. nggak beres ya? Masih ada yang dibetulin ya? Ya. Nah, ada Pak Sony Wala yang kemarin share sama kita tentang pergumulan kamu. Saya baru ingat di rumah. Kalau itu pergumulan ini yang you pernah share di sini kan tentang waktu kita ngomong tentang psikologi, perkembangan psikologi kita sebagai laki-laki maupun kita sebagai perempuan. Kan ada kan? You kan punya pergumulan satu itu kan yang you share di sini, ingat nggak minggu lalu? Oh, bukan pergumulan pribadi saya, bukan Pak. Orang lain. Orang lain. Oh, pikir kamu. Kamu bilang kan, oh dia sama istrinya aja dia nggak agresif, dia agresif istrinya. Karena dia lebih senang cenderungnya kepada laki-laki. Nah ini kemungkinan perlu deliverance minister. Nah, perlu. Saya baru ingat di rumah dengan case seperti ini karena selama ini kan kita bilang, ayo sudahlah lupakan. Dan bisa juga kalau itu bisa demonik karena orang yang normal yang sudah hidup dalam Tuhan tidak bisa begitu. Kecuali dia masih jatuh bangun. Tapi kalau yang itu setiap orang ada kelemahannya bisa jatuh. Tapi kan ada kekuatan untuk menghadapi, ada kuasa untuk menghadapinya. Ada pertanyaan nggak? Pak, tadi dikatakan tadi Pak, katanya nanti Allah akan menghakimi para Allah yang huruf kecil itu. Itu berarti memang ada Pak, Allah yang huruf kecil itu. Loh, Allah huruf kecil itu yang disembah oleh orang non Kristen. Nah, maksudnya itu memang ada Allah. Maksudnya Allah dalam artian being gitu loh Pak. Bukan sekedar itu ciptaan. Bukan Allah itu being, Allah itu. Nah sekarang kita harus kembali ke demonologi lagi. Gitu loh. Kepada demonologi kan kemarin itu. Ya itu yang disebut Allah kecil, penyembah berhala, patung-patung itu Allah yang disembah oleh orang-orang kafir, orang-orang tidak kenal Tuhan itu Allahnya ditulis di Alkitab Allah kecil. Ya, jadi memang mereka ada ya Pak ya? Itu. Eksis. Ya kuasa gelap. Oh ya ada karena Tuhan yang bilang ada, makanya jangan ada padamu Allah hanya padamu, jangan membuat patung bagimu orang belum. Enggak, maksud saya selama ini saya kira itu mereka tuh hanya mengalahkan gitu loh, benda mati dianggap Allah gitu, padahal ya benda mati gitu Pak, maksud saya. Iya, tapi di baliknya roh jahat berarti juga ada kuasanya. Memang rata-rata orang seperti itu bikin patung lalu dialahkan lalu disembah maka setannya datang. Berarti itu Allah kecil. Walaupun itu dialahkan manusia. Dan semua kayak agama lain juga membuat Allah bagi dirinya sendiri kan? Betul kan? Loh kayak di Bali itu seperti Dewa Wisnu, dibuat Ganesha itu itu Allah mereka. Allah mereka itu Allah kecil. Tapi itu bukan Allah kecil loh Pak kalau orang Hindu itu. Oh iya itu kalau kita bilang maksud Allah kecil, bukan maksud Allah kecil itu kapasitasnya kecil, maksudnya yang bukan Allah, bukan creator ya bukan creator, tapi dia Allahnya ditulis huruf kecil. Kalau sedangkan Yahweh A-nya huruf besar, Tuhan besar. Itu jadi termasuk anak buahnya Lucifer yang semuanya loh. Waktu Lucifer jatuh sepertiga malaikat di surga ikut dia. Di surga malaikat tuh banyak loh, berlaksa-laksa dibagi tiga. Satu laksa berapa ribu? Nggak tahu saya. Itu dalam bahasa Inggris yang jelas. Laksa 10.000 Pak. Hah? Oh enggak lebih. Jutaan kali ya. Karena Laksa itu kalau makan laksa berapa itu uncountable. Secek itu Pak.
Oke, terus ada pertanyaan lagi nih. Itu tadi kalau penginjilan ke orang Chinese, ada teman tuh anak-anaknya semua sudah Kristen, Katolik, tapi Kristennya macam-macam gitu, gerejanya lain-lain. Nah, ini orang tuanya jadi susah juga. Iya, betul. Mau terima, dia bilang Dia bingung. Dia merasa juga orang baik karena dia memang dalam hidupnya Salah satu. baik ya. Iya. Anak-anaknya juga jadi baik-baik semua. Tapi anak-anaknya ada yang Katolik, ada yang Kristennya, gerejanya lain-lain. Ya. Jadi mau diinjili jadi bingung gitu. Ya, injilinya Itu gimana? ya itu anak-anaknya dulu. Anak-anaknya udah Kristen Katolik semua. Ya, Katolik kan belum dalam Tuhan. Tapi yang Protestan juga ada tuh. Iya ada. Ya. Tapi yang Protestan pun juga lain-lain gitu. Ya, jadi itu mesti ada pelayanan pribadi memang tetap lebih baik. Saya punya jemaat itu sudah dianjurkan dulu adalah untuk pelayanan pribadi, pelepasan. Tapi saya tidak pernah kerjakan. Wah, belum bertobat, berat sekali. Kristen tradisi, ya, Kristen lahir itu berat sekali. Sama itu. Kami baik, orang baik ke gereja aktif, rajin, orang tua aktif. Aku Kristen. Kamu mau mengatur saya apa? Very difficult. Kalau mereka juga praktis gitu, baik. Iya, baik juga. Kalau ke gereja tiap minggu rajin, anak cucu menantu semua ke gereja. Tapi belum hidup dalam Kristus. Hanya baiknya aja ke gereja, hubungan sama Tuhan tidak ada. Itu belum dalam Tuhan. Lah kalau Kristen tradisi kayak orang Ambon. Iya, itu yang saya maksudkan. Itu Kristen tradisi. Tapi itu belum dalam Tuhan berarti. Belum dalam Tuhan. Itu kan timur kan papanya kan pendeta itu semua. Oke. Itu tergantung ini hubungan pribadi ya, hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Ya kalau yang pendeta beneran ya nggak apa-apa. Cuma yang masih pegang itu, pegang ini. Ya, di Kristen tradisi itu begitu. Macam-macam. Dia percaya ke dukun, kemana. Dan dia anggap dirinya baik karena sudah turun-temurun. Kan turun-temurun Kristen hebat. Menurut dia. Dia harus terima Yesus secara pribadi, bertobat, lahir baru. Itu baru Kristen beneran. Kalau enggak, susah. Itu paling susah dipimpin orang Kristen tradisi. Paling susah. Karena dia lebih pintar kalau dia lebih lama dari kita. Pak, ya mungkin mereka percaya bahwa kalau sekali mereka percaya Pak, mereka pasti selamat Pak. Kan katanya tidak ada seorang pun bisa merebut dari Bapakku kan. Mungkin mereka mikirnya Nah, konteksnya lain. Tapi pertobatan menerima Yesus pribadi itu menyadari bahwa hidup ini sebagai orang berdosa yang butuh Kristus mati dan saat berubah, itu lain. Itu pribadi. Tahu nggak, Yesus itu menjalani semua tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Makanya dia dibaptis. Yesus untuk apa dibaptis? Yesus anak Allah. Kenapa dia bilang tetap aku harus dibaptis untuk menggenapi hukum Taurat. Yohanes Pembaptis yang baptisnya itu baptisan tanda pertobatan. Walaupun Yesus tidak membutuhkan pertobatan, tetapi dia menunjukkan bahwa dia lahir ini bukan lahir secara tradisi Yahudi. Dia lahir itu sebagai anak Allah yang melewati kebenaran itu. Maka orang Kristen tradisi tetap harus terima Tuhan, bertobat, dibaptis. Bukan hanya di sini sudah jadi anak Tuhan, siapa bilang? Seleksi 10.000 artinya. Hah? 10.000. Ya bisa. Kita tahu ini ukuran manusia. Kalau ukuran surga Enggak ada ini. sepertiga. Masa malaikat di surga hanya 30.000 kan? Malaikat di surga itu banyak. Tapi bisa diartikan banyak. Banyak, iya. Salah satu uncountable. Jadi, oke ya. Kalau sudah, saya pikir ada pertanyaan lagi. Jadi rupanya pelajaran kita itu ada etika, ada demonologi, ya kan? Angelologi, etika, introduction to scripture, iman Kristen, seminar penginjilan kontekstual, dan lain-lain. Nanti saya lihat. Oke, kalau enggak kita berdoa ya, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami. Kami sudah belajar bagaimana kami mencapai orang berdosa bagi Kristus. Sebab itu urapi kami dengan kuasa dan hikmat-Mu, supaya ini terus dapat kami kerjakan untuk mencapai banyak orang-orang berdosa bagi kerajaan sorga. Segala pujian dan hormat, kemuliaan, keagungan dipersembahkan kepada Tuhan yang berkuasa, Allah di atas segala Allah, dan kami ini hanyalah sebagai alat-Mu saja. Dalam nama Yesus kami. Amin. Oke ya.